Australia ingatkan Indonesia soal Jepang, turunkan pelapis mereka tetap menakutkan. Warga Cina malah anggap sanksi FIFA tak ngefek pada timnas Indonesia, GBK tetap menyeramkan. Pratama Arhan baru setengah musim injak Liga Thailand, sanggup melesat ke 5 besar top ASIS Bangkok United. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Pelatih Australia Tony Popovic menilai bahwa Jepang tetap bakal menakutkan meski mereka menurunkan pemain pelapis saat lawan Australia dan timnas Indonesia. Pertandingan melawan Australia dan timnas Indonesia ini sebenarnya tak mempengaruhi Jepang. Pasalnya, tim asuhan Haji Memoriyasu tersebut dipastikan telah lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Ini karena Jepang sampai saat ini memimpin puncak klasemen grup C dengan mengemas 20 poin. Situasi ini membuat tim-tim yang ada di bawahnya tak akan mampu mengejar Jepang, sekalipun Australia yang saat ini berada di peringkat kedua dengan 13 poin. Untuk itu, jelang melawan Australia dan timnas Indonesia ini membuat pelatih Jepang Haji Memoriyasu mempertimbangkan untuk menurunkan pemain pelapis. Saat Jepang ingin menurunkan pemain pelapis dalam laga melawan Australia maupun timnas Indonesia. Pelatih Australia Tony Popovic menilai bahwa Jepang akan tetap menakutkan. Menurutnya, Jepang bakal datang ke Australia dengan tekad untuk meraih kemenangan meski telah mengunci tiket ke Piala Dunia 2026 sekalipun. Saya yakin mereka akan datang dengan tekad untuk menang, ujar Tony Popovic sebagaimana dikutip bolasport.com dari laman resmi Socceroos Minggu 11 Mei. Mereka belum pernah kalah dalam satu pertandingan pun dalam babak kualifikasi ini, ucapnya. Untuk itu, Tony Popovic mengakui bahwa Jepang merupakan tim terbaik dan hal itu tak perlu diragukan lagi. Mereka bahkan memastikan tiket lebih dulu ke Piala Dunia 2026 dengan nyaman saat tim lain masih berjuang untuk bisa menjaga asa lolos. Mereka adalah tim terbaik, itu tak diragukan lagi, kata Tony Popovic. Dia menilai laga melawan Jepang tak akan mudah meski mereka menurunkan pemain pelapis sekaligus. Pasalnya, ia menilai bahwa Jepang dikenal sebagai salah satu kompetisi terkuat di Asia. Oleh karena itu, apabila pemain pelapis yang bermain di Eropa ataupun pemain yang berkarir di J-League diturunkan melawan Australia maupun timnas Indonesia. Ini dinilai tetap akan menjadi laga mudah karena para pemain yang diberi kepercayaan pasti ingin menunjukkan kualitas terbaiknya. Tentu saja, ini bak peringatan juga untuk timnas Indonesia agar jangan sampai menganggap remeh timnas Jepang meski Samurai Biru menurunkan tim pelapis. Berita selanjutnya, warga Cina langsung memberikan respons yang cukup mengejutkan setelah FIFA resmi menjatuhkan sanksi kepada PSSI dan timnas Indonesia. Dengan disangsinya PSSI ini menjadi keuntungan tersendiri bagi Cina yang menargetkan kemenangan di markas timnas Indonesia. Apalagi pertandingan melawan timnas Indonesia merupakan partai hidup mati bagi Cina untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Warga Cina pun memberikan respons yang cukup mengejutkan dengan menyebut bahwa sanksi ini tidak berpengaruh apa-apa. Pasalnya, pembatasan penonton sebesar 15% tidak akan mempengaruhi atmosfer Stadion GBK yang terkenal menakutkan bagi tim lawan. Apa gunanya? Sekalipun jumlah orang di stadion berkapasitas 80.000, orang dibatasi 15%, masih ada lebih dari 500.000 atau 600.000 orang. Stadion dengan kapasitas 50.000 atau 60.000 orang sudah menjadi stadion kandang yang panas dan menyeramkan di Tiongkok. Ditambah lagi cuaca di Indonesia pada bulan Juni dan daya tahan psikologis timnas Cina dalam pertandingan-pertandingan penting. Entahlah bagaimana timnas Cina bisa menang. Tulis akun dari Bolu Sky4 di kolom komentar berita dari media Cina, Dong Jiwiti. Rasisme kerap terjadi dalam dunia sepak bola sehingga FIFA kerap mengkampanyekan Stop Rasisme, Say to No Racist menjelang laga-laga resmi dimulai, dan ini dikumandangkan agar tidak menodai kesetaraan manusia dan bangsa-bangsa di dunia. Etnis dan warna kulit manusia itu berbeda-beda. Perbedaan yang ada inilah yang perlu dihormati. Lalu mengapa rasisme muncul dalam dunia sepak bola? Pertama, dukungan yang berlebihan kepada kesebelasan yang didukung. Perasaan inilah yang membuat kesebelasan lain dianggap tidak hanya sebagai lawan, namun musuh. Anggapan sebagai musuh itulah yang mengakibatkan munculnya rasa kebencian. Rasa kebencian inilah yang mendorong orang untuk merendahkan, menghina, membuli, hingga melakukan tindakan kekerasan. Kedua, pertandingan yang sangat menentukan.
Dalam pertandingan yang sangat menentukan, tidak hanya pelatih dan pemain yang akan all out, supporter pun juga akan melakukan hal yang demikian. Tak heran, dalam pertandingan yang sangat menentukan, keseruan tidak hanya terjadi di dalam lapangan, namun juga di luar lapangan. Dalam momen ini, sebelum atau sesudah pertandingan kerap terjadi kerusuhan di jalan dan sekitar stadion. Dalam kerusuhan muncul umpatan rasis. Ketiga, musuh bebuyutan. Bila dua kesebelasan yang bertanding adalah musuh bebuyutan, maka pertandingan itu seperti pertandingan hidup dan mati. Kedua kesebelasan akan mati-matian untuk mengeluarkan segala kemampuannya demi kesebelasannya. Supporter pun semangatnya juga sama tingginya. Coba lihat dulu. Bila pertandingan antara Jerman Belanda, Jerman Inggris, ataupun Jerman Argentina, pasti segala babak pertandingan itu seolah-olah adalah pertandingan final. Di sini juga sering terjadi rasisme. Keempat, tuan rumah yang tidak profesional. Bila suatu kesebelasan saat menjadi tuan rumah tidak profesional, maka akan memunculkan pertandingan yang tidak fair play. Akibatnya, pertandingan menjadi tidak imbang hingga menimbulkan kekalahan bagi tim tamu. Ketidakprofesionalan yang membuahkan kerugian itu akan menimbulkan keinginan untuk balas dendam bagi tim tamu saat menjadi tuan rumah. Saat Bahrain menjadi tuan rumah, disebut wasit banyak yang merugikan Indonesia, sehingga Indonesia mengalami kekalahan. Ketidakprofesionalan Bahrain sebagai tuan rumah inilah yang kemungkinan menjadi pemicu supporter Indonesia di Stadion GBK melakukan ujaran yang berujung pada hukuman FIFA. Secara keseluruhan, rasisme di sepak bola Eropa sudah mulai ditinggalkan. Hal demikian bisa tercipta karena ketegasan FIFA, UEFA, maupun badan sepak bola negara masing-masing dalam menegaskan aturan anti-rasis. Agar klub maupun timnasnya tidak diberi sanksi membuat supporter berpikir ulang saat hendak melontarkan kata-kata yang tak pantas. Berita selanjutnya, Pratama Arhan sanggup menembus jajaran atas top assist True Bangkok United meski hanya membela klub selama 4 bulan. Pratama Arhan berhasil menunjukkan awal menjanjikan dalam karirnya di Liga Thailand. Arhan langsung nyetel bersama Bangkok United yang berada di papan atas Thai League 2024-2025. Klub berjuluk Bangkok Angels mengakhiri musim sebagai runner-up di belakang Buriram United yang mengoleksi 4 titel laga beruntun. Tiba pada awal Januari, musim Arhan bersama Bangkok berakhir pada 30 April lalu. Dalam kurun 4 bulan, ia tampil 15 kali di Thai League, AFC Champions League 2, Piala FA, dan juga Piala Liga. Meski baru bergabung sebentar, talenta Arhan langsung terlihat berupa statistik 4 assist. Dilansir dari akun resmi True Bangkok United, catatan tersebut menembus 5 besar penyumbang assist tim pada musim ini. Top 5 pemain True Bangkok United dengan assist terbanyak pada musim 2024-2025, tulis akun resmi klub di Instagram. Posisi puncak ditempati Rihairo Zivkovic dengan 9 assist, diikuti Poklau Anand dengan 7 assist. Peringkat 3 ditempati bersama oleh Mahmud Aid dan Basil Radi dengan 6 assist, diikuti Titipan Puangtan dan juga Nitipong Selanon dengan 5 assist. Di peringkat 5, Arhan bersama Rungrat Pumicantuk mengoleksi 4 assist. Dan yang menarik, semua nama-nama tersebut mengisi argo asisnya sejak awal musim, sedangkan suami Aziza Salsha hanya setengah musim. Bek kiri timnas Indonesia telah beradaptasi dengan tim dengan makin baik di setiap pertandingannya, tulis Boltai bulan lalu. Di Liga Thailand musim ini, Pratama Arhan telah mencatatkan 10 laga dengan membuat 3 assist, kemudian tambah 1 assist. Membantu True Bangkok United bertahan di 3 kompetisi. Tambahnya, andai Arhan bergabung sejak awal musim, bisa dibayangkan ia dapat bersaing dengan Rihairo Zivkovic yang merupakan jebolan Ajax. Dengan demikian, patut ditunggu bagaimana kiprah Arhan saat menjalani musim penuh perdananya di Bangkok United musim depan. Ia selanjutnya menanti panggilan Patrick Kluivert untuk agenda timnas Indonesia pada Juni.